Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Intan. Pagi Pak Endang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah ya. Saya ucapkan terima kasih Bu Intan sudah meluangkan waktu untuk pertemuan hari ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang praobservasi yang akan Bu Intan lakukan. Iya, Pak Endang. Seperti yang kita diskusikan, kita akan fokus pada pendekatan diferensiasi dalam pembelajaran. Nah, mata pelajarannya yaitu yang dulu kita rencanakan itu adalah bahasa Indonesia ya. Nah, apa yang Bu Intan siapkan, mungkin nanti kita akan bahas di sini. Ya. Kemudian ingin mengkonfirmasi apa tujuan dari kegiatan seperti ini. Nah, sebelumnya saya ingin menanyakan apa yang ingin Bu Intan capai dalam pembelajaran kali ini. Oh iya, Pak Endang. Tujuan utama saya yaitu agar peserta didik tidak hanya memahami unsur-unsur intrinsik saja, tetapi juga bisa menuliskannya dengan baik dan juga mempresentasikannya di depan kelas. Saya berharap mereka bisa lebih percaya diri saat berbicara dan bisa menarik minat teman-temannya ketika mempresentasikan hasil dari kerja mereka. Oh iya, bagus sekali ya Bu Intan. Jadi kita sepakat bahwa tujuan utama pembelajaran ini adalah agar peserta didik itu mampu memahami, menuliskan, serta mempresentasikan unsur-unsur intrinsik dengan baik. Nah, apakah ada area pengembangan khusus yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran kali ini? Ya ada Pak, saya ingin lebih mengoptimalkan pembelajaran berdiferensiasi karena kemampuan siswa di kelas itu cukup beragam ya Pak, jadi tidak sama gitu. Saya ingin memastikan bahwa strategi yang saya gunakan dapat memenuhi kebutuhan semua siswa, terutama dalam hal berbicara di depan umum dan menulis juga seperti itu. Sangat luar biasa sekali ya Bu Intan. Untuk mencapai tujuan tersebut kita bisa mengidentifikasi beberapa area yang bisa dikembangkan. Dalam konteks diferensiasi, tantangan apa yang sering Ibu hadapi ketika siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda? Iya, tantangannya pasti tentu ada ya Pak, sangat besar malah. Tantangan terbesarnya yaitu saat ada siswa yang sangat cepat memahami materi, sementara yang siswa yang lain gitu masih butuh banyak waktu dan dukungan untuk memahami konsep unsur intrinsik tersebut. Jadi hal yang sama juga terjadi dalam menulis dan mempresentasikan. Jadi ada yang berani dan juga ada yang belum percaya diri itu untuk tampil ke depan. Ada yang lancar berbicara, tetapi ada juga yang gugup dan ragu-ragu ketika sedang berbicara di depan kelas. Oh, baik, berarti kita sudah mengidentifikasi beberapa tantangan terkait perbedaan kemampuan siswa. Nah, lalu strategi apa sih yang Ibu sudah siapkan nih untuk mengatasi perbedaan tersebut? Nah, strategi yang saya menggunakan strategi berdiferensiasi dengan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kemampuan dan minat mereka gitu. Jadi siswa yang lebih cepat memahami saya akan kelompokkan dan memberi tugas menulis dan mempresentasikan yang lebih menantang. Beda lagi dengan yang siswa sedang. Siswa sedang itu masih butuh bantuan mungkin ya Pak dalam memahaminya. Jadi beda dari siswa yang tinggi gitu. Saya akan memberi tugas yang lebih sederhana dan memberikan pendampingan lebih saat mereka berlatih presentasi. Oh iya, strategi yang sangat baik ya yang sudah Ibu siapkan. Terus bagaimana sih dengan penggunaan media atau alat bantu pelajaran? Apakah Ibu berencana menggunakan sesuatu yang bisa membantu mereka lebih memahami materinya? Ya, jadi saya akan menggunakan video singkat tentang unsur-unsur intrinsik dalam cerita. Lalu juga memberikan
template atau kerangka tulisan bagi siswa yang kesulitan. Nah, selain itu juga diharapkan bisa membantu mereka dalam menuliskan dan memahami setiap unsur intrinsik dengan lebih terstruktur. Wah, itu ide yang sangat baik ya Bu Intan. Nah, selanjutnya untuk memastikan rencana ini berjalan dengan baik, bagaimana Ibu memastikan nih setiap siswa itu mendapat dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka? Apakah Ibu juga punya cara untuk memantau perkembangan mereka? Ya, pasti ada ya Pak. Jadi dari itu saya akan memberikan penilaian formatif selama kegiatan menulis dan presentasi, serta memberikan umpan balik secara individual. Saya juga akan memantau bagaimana mereka berinteraksi dalam kelompok. Selain itu, terutama saat bekerja sama dalam memahami unsur intrinsik tersebut. Hebat sekali ya Bu Intan ya. Saya pikir itu akan memberikan panduan yang jelas gitu bagi siswa, juga bagi Ibu sendiri untuk melihat perkembangan mereka. Betul, Pak. Nah, selanjutnya apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan dalam kegiatan observasi ini? Saya rasa mungkin sudah cukup semuanya ya Pak. Terima kasih atas bimbingannya. Saya siap untuk melaksanakan pembelajaran ini. Baik Bu Intan, insya Allah nanti saya akan hadir pada kegiatan observasi. Saya ingin melihat Ibu bagaimana Ibu mengajar, menerapkan sesuai dengan rencana yang telah kita diskusikan ini. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bapak. Pendahuluan si kancil ingin mencari makan. Lalu konfliknya sungai penuh dengan buaya. Klimaksnya si kancil mengelabui buaya. Penyelesaiannya si kancil berhasil menyeberangi sungai. Itulah yang alur dalam cerita si kancil dan buaya.
Kapan pilih? Pelajaran hari ini, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Intan. Selamat siang Bapak. Bagaimana nih perasaannya setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran setelah kita observasi tadi dengan Ibu Kepala Sekolah juga? Apa sih perasaan Ibu, pendapat Ibu tentang pelaksanaan pembelajaran khususnya terkait dengan diferensiasi? Alhamdulillah lega ya, meskipun ada gugupnya juga ya Pak. Secara keseluruhan saya merasa pembelajaran berjalan cukup baik. Peserta didik terlihat antusias, terutama ketika kami membahas unsur-unsur intrinsik dalam cerita. Namun saya menyadari bahwa meskipun beberapa siswa cepat menangkap materi dan juga lancar mempresentasikannya, ada beberapa siswa yang masih kesulitan terutama dalam menulis dan berbicara di depan kelas. Lalu saya juga merasa kelompok yang saya bentuk perlu lebih diperhatikan karena ada ketimpangan dalam kontribusi di antara anggota kelompok. Oh iya, terima kasih atas refleksi Ibu ya. Saya senang Ibu menyadari ada beberapa hal penting terkait pelaksanaan pembelajaran. Kalau kita kembali ke tujuan yang kita tetapkan sebelumnya, yaitu agar siswa mampu memahami, kemudian menuliskan, serta mempresentasikan unsur-unsur intrinsik. Nah, sejauh mana Ibu merasa tujuan tersebut itu sudah tercapai? Saya rasa sebagian besar siswa sudah cukup memahami unsur-unsur intrinsik ya Pak, terutama siswa yang lebih cepat dalam belajar. Namun masih ada beberapa siswa yang perlu lebih banyak belajar lagi mungkin, atau lebih banyak waktunya untuk menuliskan unsur-unsur intrinsik dalam cerita serta secara tepat dan percaya diri ketika berbicara di depan kelas. Oh baik, saya setuju sekali dengan analisis ya Ibu. Nah, dari observasi saya, kelompok yang lebih mampu tampil dengan baik, tetapi ada beberapa siswa nih yang kurang percaya diri, tampaknya butuh pendampingan lebih dari Ibu dalam mempresentasikan. Pak. Selanjutnya, menurut Ibu, apakah apa yang menjadi penyebab perbedaan kemampuan ini? Apakah strategi diferensiasi yang Ibu gunakan sudah sesuai? Saya merasa strategi diferensiasi ini sudah berjalan cukup baik, tetapi mungkin saya bisa lebih memberikan perhatian kepada siswa ya gitu, khususnya yang kesulitan gitu, yang kesulitan terutama dalam berbicara di depan umum. Mungkin juga saya perlu menyesuaikan tugas mereka dengan lebih spesifik, misal memberikan waktu tambahan atau instruksi yang lebih sederhana untuk mereka yang kesulitan. Ya, bagus sekali Ibu. Saya pikir Ibu sudah mengenali beberapa area yang bisa Ibu kembangkan. Selanjutnya bagaimana dengan rencana aksi ke depan? Apakah ada langkah-langkah yang akan Ibu ambil untuk memastikan bahwa siswa yang masih tertinggal itu bisa mengejar ketertinggalannya? Saya berencana untuk memberikan bimbingan khusus kepada siswa yang kesulitan, mungkin dengan menyediakan waktu tambahan di luar jam pelajaran untuk berlatih menulis dan membaca. Selain itu, saya akan mencoba menyesuaikan materi dan tugas dengan tingkat kemampuan mereka, agar mereka bisa mengikuti pelajaran dengan lebih percaya diri lagi. Saya juga berpikir untuk menggunakan rubrik penilaian yang lebih detail agar bisa memberikan umpan balik yang lebih spesifik, mungkin seperti itu. Itu rencana yang sangat baik ya. Ibu memberikan bimbingan tambahan dan rubrik penilaian yang jelas akan sangat membantu. Kemudian selanjutnya bagaimana Ibu melihat dampak dari diferensiasi ini ke depan? Apakah Ibu merasa ini sudah cukup atau ada hal-hal lain yang ingin Ibu eksplorasi lebih jauh gitu? Saya rasa diferensiasi sudah sangat membantu gitu
ya Pak, terutama dalam menangani variasi kemampuan siswa gitu. Iya, iya. Namun saya ingin belajar lebih tentang teknik diferensiasi lainnya gitu, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran berbicara gitu Iya, iya. dan menulis. Mungkin saya bisa mempelajari lebih lanjut tentang penggunaan teknologi atau media visual untuk membantu siswa yang kesulitan dalam berbicara dan menulis. Itu ide yang sangat bagus sekali ya Bu. Saya melihat bahwa Ibu memiliki semangat untuk terus mengembangkan diri. Terus bagaimana kalau kita jadwalkan pelatihan atau diskusi lebih lanjut tentang strategi diferensiasi yang mungkin nantinya bisa mendukung pembelajaran tadi yang kurang itu dalam berbicara dan menulis bagi siswa ya. Nah, mungkin juga kita bisa mengatur sesi kolaborasi dengan rekan guru lain yang telah menerapkan strategi ini. Iya, Bapak, saya sangat setuju sekali ya Pak. Saya tertarik untuk belajar lebih banyak dan kolaborasi dengan rekan guru juga pasti akan sangat membantu dalam pembelajaran. Oke, sangat luar biasa sekali Ibu ya. Sebagai langkah tindak lanjut, kita bisa atur pelatihan atau diskusi dalam waktu dekat. Dan saya akan membantu mengarahkan agar Ibu bisa mendapatkan dukungan yang tepat. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan terkait rencana pengembangan ini? Mungkin tidak ada ya Pak, udah cukup. Saya rasa rencana ini sudah cukup jelas dan juga saya siap melanjutkan ke tahap berikutnya. Baik Bu, saya sangat senang melihat refleksi Ibu yang sangat mendalam dan rencana tindak lanjut yang terstruktur gitu yang akan Ibu lakukan. Saya yakin dengan komitmen Ibu, kualitas pembelajaran akan terus meningkat. Terima kasih banyak atas kerjasamanya dan mari kita lanjutkan dengan langkah-langkah yang berikutnya. Sama-sama Pak Endang. Terima kasih juga Pak Endang atas bimbingannya. Saya siap untuk berkembang lebih baik lagi. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih.